Halo rekan-rekan SLS semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Salam sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya di channel Solusi Lolos Seleksi atau SLS. Seleksi apapun yang sedang Anda hadapi, temukan jawabannya di SLS. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang silogisme, salah satu mata uji dalam kelompok kemampuan verbal di tes intelijensia umum pada SKD, CPNS, IPDN, P3K, dan sekolah kedinasan lain. Sebelum saya lanjutkan, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah like dan subscribe dan share. Semoga Anda semuanya lolos dan dapat mencapai apa yang Anda cita-citakan. Dan juga kepada teman-teman yang belum subscribe dan share video SLS, saya mengharapkan agar Anda bermurah hati untuk share channel ini kepada rekan-rekan Anda yang juga sedang mempersiapkan diri. Siapa tahu mereka juga membutuhkan materi-materi ini. Baik rekan-rekan semuanya, kita mulai dengan pengertian silogisme. Apa yang dimaksud dengan silogisme? Silogisme merupakan suatu proses penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan atau premis yang disebut sebelumnya. Contoh misalnya, semua yang hidup di air bisa terbang. Ikan paus hidup di air. Ini ada dua premis ya. Premis pertamanya, semua yang hidup di air bisa terbang. Dan premis keduanya, ikan paus hidup di air. Maka kesimpulan yang tepat adalah ikan paus bisa terbang. Ingat ya rekan-rekan semuanya, saya sengaja memberikan contoh yang berbeda dengan fakta karena di dalam soal-soal silogisme kadang-kadang soalnya atau pernyataan yang ada di dalam premis itu berlainan dengan fakta. Jadi jangan menyimpulkan atau jangan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, tapi ambillah kesimpulan berdasarkan pada premis-premis yang diberikan. Kalau berdasarkan fakta, mana ada ikan paus yang bisa terbang ya. Jadi saya sengaja memberikan contoh yang agak sedikit ekstrim. Tujuannya apa? Tujuannya agar Anda tetap fokus pada pengambilan kesimpulan dari premis yang disediakan, bukan dari fakta ya. Oke. Berikutnya saya akan memperkenalkan beberapa jenis atau macam silogisme yang akan saya bahas di video kali ini. Namun pada kali ini saya hanya akan membahas sampai nomor 4 saja ya. Kemudian 5, 6, 7, dan 8-nya akan saya berikan pada bagian kedua. Dalam video kali ini juga saya akan berikan beberapa contoh soal bagi rekan-rekan semuanya agar bisa latihan menjawab soal-soal tersebut ya. Mari kita mulai dari modus ponens. Rumus dalam modus ponens ya adalah sebagai berikut. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, P, maka simpulannya adalah Q. Kita lihat ini kawan-kawan ya. Tanda ini di dalam silogisme itu dibaca dengan jika maka. Jika P maka Q. Kemudian kalau dalam modus ponens itu premis 2-nya adalah P, maka simpulannya Q. Contohnya, premis 1, jika lolos seleksi CPNS, Rizkia akan berangkat umroh. Pada premis keduanya,
Rizkia lolos seleksi CPNS. Maka simpulan yang tepat adalah Rizkia berangkat umroh. Amin. Buat anakku Rizkia. Oke, jelas ya rekan-rekan? Kemudian berikutnya adalah modus ponens. Berbeda dengan modus ponens, berbeda dengan modus ponens ya. Dalam modus ponens ini, premis satunya tetap jika P maka Q ya. Premis keduanya berbeda. Negatif Q ya. Maka simpulannya adalah negatif P. Oke, supaya lebih jelas memahami ini, kita lihat contoh berikut ya. Pada premis 1, jika Kia puasa, Kia tidak makan. Premis keduanya, sebelum berangkat sekolah tadi pagi, Kia sarapan pagi. Ya. Jadi, kita lihat ya. Pada premis 1, Q-nya adalah Kia tidak makan. Tapi pada premis 2, Q-nya Kia makan. Artinya dia berlawanan atau negasi ya. Jadi, pada premis 1 itu Kia tidak makan. Tapi pada premis 2-nya, Kia sarapan pagi, itu kan makan. Jadi dia berlawanan ya. Maka, kesimpulannya adalah negatif P. Artinya, buatlah kalimat di dalam premis 1 ini menjadi negatif atau perlawanan P-nya ya. Jadi kalau di sini Kia puasa, maka dalam simpulannya Kia tidak puasa hari ini. Is that clear, guys? Okay. Let's go to the next examples or next kind of syllogism ya. Berikutnya adalah silogisme kategorial. Ini yang agak sedikit banyak ya jenisnya. Silogisme kategorial ini punya syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Syarat yang pertama adalah di dalam silogisme kategorial harus ada 3 term. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Term yang pertama adalah term yang saya cetak hijau atau term subjek. Term yang kedua adalah term yang bercetak kuning atau term predikat. Dan term yang ketiga adalah term antara atau term yang saya cetak merah. Jadi harus ada 3 term, tidak boleh kurang ya. Baik. Kemudian yang harus kalian perhatikan adalah ya. Kita lihat contohnya ya. Dalam premis mayor, semua yang bisa terbang memiliki sayap. Dalam premis minor, helikopter bisa terbang. Maka kesimpulan yang tepat adalah helikopter memiliki sayap. Kita lihat guys. Syarat yang kedua dalam silogisme kategorial adalah term antara atau yang bercetak merah tidak boleh dimasukkan ke dalam kesimpulan. Anda lihat dalam kesimpulan ini tidak ada yang berasal dari warna merah ya, tidak ada kata bisa terbang. Oke. Kemudian perlu Anda perhatikan pula bahwa subjek di dalam kesimpulan itu selalu ada pada premis minor atau selalu diambil dari premis minor, subjek pada premis minor. Kemudian predikat pada kesimpulan itu selalu diambil dari premis mayor atau predikat pada premis mayor. Jelas ya guys? Dan contoh satu ini adalah contoh silogisme kategorial yang mid-termnya atau term antaranya
pada premis mayor di depan dan pada premis minornya di belakang. Ada variasi lain ya untuk silogisme kategorial karena berdasarkan letak dari midterm ini. Mari kita coba lihat contoh berikutnya ya. Contoh kedua. Nah, pada contoh kedua ini ya, midtermnya pertama ada di belakang dan kedua ada di pertama ada di depan dan kedua ada di belakang. Semua yang hidup di air bisa berenang. Burung hidup di air. Jadi kesimpulannya adalah burung bisa berenang. Oke, burung bisa berenang. Jadi Anda mengambil kesimpulan sesuai dengan premis yang diberikan ya. Kalau berdasarkan fakta, nggak ada burung yang bisa berenang. Oke, jadi belajar mengambil kesimpulan sesuai dengan premis yang diberikan. Contoh berikutnya adalah silogisme kategorial yang ketiga. Ini dua-duanya ya terletak di depan. Ya. Maksudnya midtermnya terletak di depan dari masing-masing premis, baik premis mayor maupun premis minor. Contohnya, pada premis mayor semua makhluk hidup pasti akan mati. Pada premis minor, salah satu makhluk hidup adalah manusia. Nah, M-nya apa? Makhluk hidup. Coret makhluk hidup jangan dimasukkan ke dalam kesimpulan. Tapi Anda harus tetap ingat, subjeknya itu ada di premis minor, maka subjeknya adalah manusia. Oke, manusia, kemudian predikatnya ada di premis mayor, pasti akan mati. Jelaskan? Gampang. Oke. Berikutnya ya, ini tadi saya mengulang sedikit syarat-syarat silogisme tadi ya. Silogisme tidak boleh mengandung lebih atau kurang dari 3 term. Harus hanya 3 term. Apa saja tadi? Term subjek yang selalu terletak pada premis minor, term predikat yang selalu terletak pada premis mayor, dan term antara yang ada pada kedua premis ya. Dan term antara itu tidak boleh terdapat dalam kesimpulan. Tadi sudah saya jelaskan. Nomor 3 ini yang belum saya sebutkan tadi ya. Term subjek dan predikat dalam kesimpulan tidak boleh lebih luas daripada dalam premis-premis ya. Oke, jelas menurut saya. Kemudian term antara itu sekurang-kurangnya harus 1 kali universal. Harus ada kata semua atau setiap. Tidak boleh dua-duanya itu menggunakan kuantor partikular. Oke, nanti saya akan jelaskan lagi ya. Ini tadi adalah syarat-syarat dari silogisme kategorial. Mari kita masuk ke berikutnya. Silogisme hipotesis atau yang keempat ya. Oke, dalam silogisme hipotesis ya, kita lihat tanda ini itu dibaca dengan jika maka. Ya, rumusnya silogisme hipotesis, jika P maka Q, jika Q maka R. Ya, Q-nya kan sama ya. Kalau di dalam silogisme kategorial yang mengandung kata yang sama tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan. Nah, kalau di dalam silogisme hipotesis, hilangkan Q ini ya, jangan masukkan ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah PR. Misalnya, kita lihat contoh berikut. Jika Kia mau membuat rendang, maka Kia akan membeli daging. Premis keduanya, jika Kia membeli daging, ya, maka Kia akan membuat santan, R. Oke.
Kesimpulannya apa? Ini kan ada yang sama ya. Kia akan membeli daging dan Kia membeli daging. Maka Kia ini hilangkan. Jadi kesimpulannya adalah jika Kia mau membuat rendang, maka Kia akan membuat santan. Begitu ya. Oke. Sekarang saya akan memberikan beberapa latihan soal ya untuk menguji apakah pemahaman kalian sudah benar atau belum. Sekalian pembahasannya. Oke. Masing-masing soal akan saya berikan waktu sekitar 5 detik untuk menjawab setelah saya membaca soalnya ya. Soal nomor 1. Semua yang mudik lebaran harus memiliki SIKM atau surat izin keluar masuk. Kemudian premis keduanya, Kia tidak memiliki SIKM. Coba guys, jawaban yang tepat apa? A, B, C, D, atau E? Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, dan oke. Mari kita lihat satu persatu ya. Jawaban manakah yang benar? Kita lihat. Semua yang mudik lebaran harus memiliki SIKM. Semua yang mudik lebaran itu P. Memiliki SIKM Q. Oke. Kia tidak memiliki SIKM, negatif Q. Ini kan kalau kita lihat ya. Kita lihat di sini. Harus memiliki SIKM. Oke. Ya. Kemudian Kia tidak memiliki SIKM. Artinya ini Ki ini tidak memiliki SIKM berarti negatif Ki ya. Maka simpulannya harus negatif P. Ya. Negatif P-nya apa? Kia mau mudik lebaran tapi tidak memiliki SIKM, kurang tepat ya, karena di sini disebutkan kalau ini sama persis ya. Oke, kurang tepat, bukan kesimpulan. Kia tidak memiliki SIKM dan tidak mudik lebaran, kurang tepat juga. Oke, Kia tidak lebaran dan tidak mudik, tidak disebutkan di Kia tidak mudik lebaran. Artinya, oke, inilah jawaban yang tepat ya. Jadi, Kia tidak memiliki SIKM, berarti Kia tidak mudik lebaran. Jadi, memiliki SIKM-nya kita coret, ya. Ini kan kata yang sama. Ini juga sama, ya oke. Kemudian, kesimpulannya saya tandai dengan hijau ya, saya highlight dengan hijau. Kia tidak ya mudik lebaran. Oke. Jelas ya? Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah delta. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Jika setiap warga mematuhi prokes atau protokol kesehatan, maka wabah akan segera teratasi. Jika penyebaran wabah dapat dihentikan atau dapat segera teratasi, maka situasi akan kembali normal. Pilihan jawabannya A. Jika wabah dapat segera diatasi, maka situasi akan kembali normal. B. Situasi akan kembali normal bila wabah dapat segera teratasi. C. Situasi belum normal karena ada warga yang tidak memenuhi prokes. D. Jika semua warga menerapkan prokes, maka situasi akan normal kembali. E. Tidak ada warga yang memenuhi prokes, maka situasi belum normal. Oke, kita lihat ya. Ini adalah silogisme hipotesis. Jika P maka Q, jika Q maka R. Kita lihat kata yang sama itu apa? Wabah atau frasa ya. Wabah
maka wabah akan segera teratasi. Ini kita coret. Sorry, saya ganti dengan yang merah saja. Biar merah artinya tidak ada ya. Oke, merah ya. Ini sama dengan ini. Oke. Sama dengan ini. Ini key ya. Jadi simpulannya adalah P ini saya ganti lagi dengan hijau. Oh, hijau aja deh ya. Hijau ya. Ini artinya P dan R simpulannya. Coba cari jawabannya. Kita lihat ya. Jika setiap warga mematuhi prokes ada di mana? Oke, jika semua warga menerapkan prokes ya, maka situasi akan kembali normal. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah delta lagi ya. Oke, delta. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3 sekarang. Semua siswa SMP harus mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler. Ben tidak mengikuti satupun kegiatan ekstrakurikuler. Ada 5 pilihan jawaban dari sini. Oke. Ya. Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Apa guys jawabannya? Oke. Jawaban yang tepat adalah C. Ben bukan siswa SMP. Saya kasih tanda hijau aja ya. Oke, sini. Ben bukan siswa SMP. Mari kita analisa sedikit ya. Oke. Semua siswa SMP harus mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler. Ben tidak mengikuti satupun kegiatan ekstrakurikuler. Kita ambil midterm-nya. Midterm-nya yang mana? Atau frase yang ada pada kedua premises ya. Oke, kita lihat ya. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ya. Dengan ini ya, harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ini kita coret ya. Ya, ini sama. Kemudian kita ambil kesimpulannya ya. Ben tidak siswa SMP. Ya. Jadi cari kalimat yang artinya sama dengan Ben tidak siswa SMP. Yang mana? Yaitu yang C. Oke. Begitu cara menjawab soal silogisme kategorial. Cari kalimat yang sama atau bagian dari kalimat yang sama, kemudian coret, karena itu adalah midterm. Jangan dimasukkan ke dalam kesimpulan. Berikutnya, soal nomor 4. Jika semua lagu direkam dalam CD, maka kaset tidak digunakan. Saat ini, semua lagu direkam dalam CD. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat jawabannya apa. Cari kata yang sama atau frase yang sama, coret. Apa ini? Semua lagu direkam saat ini, semua lagu direkam dalam CD. Ini sama. Oke. Sama dengan jika semua lagu direkam dalam semua CD. Oke, ya. Ini ya, kita samakan ini. Berarti kesimpulannya apa? Kaset tidak dapat digunakan. Jadi, pilihan yang tepat adalah A. Oke. Ya. Soal berikutnya. Soal nomor 5. Semua pengunjung bazar amal maksud saya, menyumbang uang. Sebagian pengunjung bazar amal adalah pemilik perusahaan. Oke, coret frase yang sama. Pengunjung bazar amal. Ya, kalau pengunjung bazar amalnya kita buang. Oke. Kemudian ini ya, 2 ya, kita buang. Oke.
Kemudian kalau ada kuantor partikuler dan kuantor universal, maka yang universal yang dibuang. Oke, buang. Maka ingat ya, premis minornya apa? Premis minornya adalah yang kedua ini ya, sebagian pengunjung pasar amal adalah pemilik perusahaan. Dan inilah dan subjeknya harus dari sini. Jadi subjeknya adalah sebagian pemilik perusahaan, itu P ya. Kemudian maksudnya S ya subjeknya. Kemudian menyumbang uang adalah predikat. Ada nggak jawaban? Sebagian pemilik perusahaan menyumbang uang. Oke, jawaban yang tepat adalah bravo. Ya. Berikutnya, soal nomor 6. Jika para guru berdemonstrasi, maka kepala sekolah mengundurkan diri. Kepala sekolah tidak mengundurkan diri. Itu premis keduanya. Ya, saya ganti merah, maaf. Kepala sekolah ini Q ya, Jika para guru berdemonstrasi itu P, kepala sekolah mengundurkan diri itu Q. Nah, ini namanya modus Pollens ya, karena ini ada negatifnya. Kepala sekolah tidak mengundurkan diri, ini kan berlawanan dengan ini ya. Oke, maka kesimpulannya adalah ini P Q, premis keduanya negatif Q atau negasi dari Q, maka kesimpulannya adalah negasi dari P. Negasi dari guru berdemonstrasi itu apa? Negasi dari guru berdemonstrasi adalah guru tidak berdemonstrasi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, guys. Betul jawaban Anda? Sampai di sini kawan-kawan. 6 soal saya berikan. Kalau Anda mau latihan soal lebih banyak lagi tentang silogisme, Anda bisa cari di www.tarunaluhur.com ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa ya guys untuk subscribe dan share kepada teman-teman yang lain. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.